banggakan prestasi, lahirkan profil pelajar. Selamat siang Ibu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Saya lihat Pak Arso kok murung, ini ada apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, pertama mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Gini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya, apakah Ibu bisa bantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira tentang apa ya Pak? Sebenarnya saya hanya ingin dapat solusi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa ya? Apa bisa diceritakan kalau saya boleh tahu? Ini Bu, Ibu ingat beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Apa sih yang membuat pengawas sampai menegur Bapak? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya enggak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar. Bagaimana Pak? Atau Bapak tidak bisa mengelola kelas atau apa ya? Kok sampai dikritik gitu loh Pak? Maksudnya kok kayaknya hal yang penting. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Oh, respon pengawas itu gimana Pak? Sejujurnya sih saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, ada dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang penting kan mengacu dengan kurikulum ya. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah tersinggung, Bu. Oh, jadi begitu. Nah, kalau boleh saya tahu, sebetulnya sumber belajar apa Pak yang Bapak gunakan selama ini? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan sumber di perpustakaan, terus mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Gitu, Bu. Oh, nah, kenapa Bapak nggak pakai buku teks, Pak? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga. Ya, sebenarnya sih sudah bagus, apa ya, sumber belajar yang Bapak pakai. Tapi apakah Bapak selama ini sudah, apa ya, istilahnya melakukan penilaian apakah sumber belajar yang Bapak pakai ini sudah cocok untuk semua siswa. Semua siswa itu kan berbeda-beda, Pak. Ada yang mungkin bisalah menonton video mereka paham. Ada yang justru dengan membaca mereka paham. Atau ada yang harus kita ceritakan mereka paham. Seperti itu, Pak. Ya, betul juga sih, Bu. Saya sih sebelumnya belum kepikiran. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih di bawah harapannya kita lah. Ya. Nah, itulah Pak pentingnya mungkin buku teks ya untuk pendamping siswa, yaitu untuk mengakomodir siswa-siswa yang memang secara gaya belajar mereka tidak sesuai dengan apa ya, pilihan sumber belajar yang Bapak tawarkan mungkin. Iya, ada benarnya juga ya, Bu ya. Setelah Bapak cerita gimana Pak ini perasaannya? Ya, terus terang sih beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Rasanya resah, terus di rumah kepikiran terus. Akibatnya ya pekerjaan lain juga jadi terbengkalai, Bu. Berarti ada yang lain Pak yang membuat Bapak tidak nyaman sampai detik ini? Sebetulnya yang buat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas yang menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, kalau saya menyimpulkan sih apa yang membuat Bapak tidak nyaman itu karena itu saat Bapak menjelaskan kepada pengawas kalau
Bapak tidak memakai buku teks, dan itu yang membuat beliau agak tersinggung mungkin Pak. Tapi jika itu nanti dijelaskan kepada kepala sekolah, saya kira ya beliau akan mengerti Pak. Iya ya Bu ya. Lah, kira-kira saya mau dipanggil dan ditegur Pak Kepala Sekolah tidak ya Bu ya? Ya kalau menurut saya ya refleksi diri dulu lah Pak. Siap saja kalau misalkan suatu saat kok benar-benar dipanggil ya kita sudah punya jawaban yang tepat seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Eh, dari yang sudah Bapak sampaikan, rencana kedepannya apa Pak? Saya niatnya nih ya, inginnya sih menemui beliau, ingin berbicara hal ini juga. Syukur-syukur beliau dapat memberikan solusi. Ada hal lain Pak yang mau dilakukan juga? Saya juga ingin menemui pengawas. Saya ya minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajarnya, ke depan saya akan menggunakan buku teks dan minta saran kepada pengawas supaya bagaimana sih menjalankan proses belajar yang sesuai. Itu Bu. Ya, apa ya? Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sih sebetulnya. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya bagaimana Pak? Ya itu Bu, saya akan pakai buku teks ya untuk mendampingi sumber belajar sebagai sumber belajar utama, terus ada sumber yang lain sebagai pendamping, sama seperti yang kemarin ya, tinggal mengacu utamanya buku teks berarti Bu, Buku teks. supaya karena yang sudah nyaman ya tetap nyaman, seperti itu Bu. Ya, saya setuju sekali Pak. Ya semoga bisa berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ini saya sudah jadi lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan atasan kan agak mengkhawatirkan kalau salah-salah langkah itu Bu. Iya memang Pak ya. Butuh dukungan apa Pak? Pak Arso butuh dukungan apa ini untuk kedepannya? Untuk biar komitmen itu bisa jalan lah. Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kurikulum. Maaf Bu, itu gimana Bu tadi Bu? Maaf. Dukungan. Oh dukungan. Butuh Itu dukungan apa? juga masih dalam angan-angan saya Bu. Mungkin saya coba komunikasi dengan teman guru yang mengajarnya sama dengan saya, jadi bisa saling mengingatkan gitu Bu. Ya, ide yang bagus juga Pak, kolaborasi dengan teman sejawat ya Pak. Biar apalah istilahnya, kita bisa kerja dengan tenang tanpa ada dihantui rasa tidak nyaman. Iya, terima kasih banyak Bu, untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi lega. Semoga kita nanti jadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya, amin. Ya, semoga rencana jenengan juga bisa lancar, Pak. Seperti itu. Mohon maaf Bu, kebetulan saya kok ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya Oh, pamit ke ruangan dulu ya Bu. oh ya, silakan Pak. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Bu. Salam. Assalamualaikum Pak Arso, boleh saya minta waktunya? Baik Bu Erina, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak Arso, akhir-akhir ini murid di kelas saya kok sepertinya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Kemudian mereka di pengumpulan tugas itu juga kurang. Per kelasnya itu ya paling sekitar 50-60%. Jarang lah kalau 100% itu harus saya ini dulu lah istilahnya dimintai terus seperti itu Pak. Jadi menurut Bu Erina, apa sih kita mau ngobrol apa ini hari ini? Oh ya, saya sih pinginnya setelah ini saya ada solusi Pak untuk
ya ini kegiatan pembelajaran saya, bagaimana biar anak-anak itu bisa antusias mengikuti pembelajaran saya, juga pengumpulan tugasnya itu ada kenaikannya, seperti itu Pak. Gini Bu, menurut pandangannya Bu Erina nih, hal apa yang bisa membuat muridnya Ibu itu kok jadi tidak antusias belajar bersama Ibu? Sepertinya anak-anak bosan mungkin ya Pak, dengan kegiatan yang monoton. Kalau di kelas itu memang saya sih menyadari lebih banyak bicara mungkin ya, dengan bicara, kemudian tugas-tugas juga dengan hanya itu saja, dengan kertas, ya sesekali, tapi untuk model online-nya itu saya baru bisa beberapa Pak, baru bisa Google Form seperti itu Pak. Oh begitu. Nah kira-kira Bu, apa sih yang bisa membuat murid itu antusias dalam pembelajarannya Ibu? Jadi nanti tidak seperti itu lagi. Mungkin Ibu sudah punya pandangan sendiri pastinya kan? Ya, kalau menurut saya sih, saya perlu untuk membuat biar pembelajarannya itu nggak monoton, biar menarik seperti itu, Pak. Oh, saya pendapat sih dengan Ibu. Terus menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, yang perlu saya siapkan sih itu berarti pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian di situ juga mengolah minat dan bakat murid juga, kemudian mungkin ada sedikit ada game atau ice breaking lah dalam pembelajaran seperti itu. Ya ada ice breakingnya Ibu, jadi lebih asik kayak gitu ya. Terus Ya. mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah mungkin itu bisa jadi penyebab sehingga menjadi tidak antusias Bu dalam mengumpulkan tugas? Ya juga mungkin Pak. Saya itu kalau ngasih tugas kan yang memang kadang banyak. Kemudian sumber belajar juga mungkin kurang variatif. Saya kan ya paling itulah dari buku teks. Ya sesekali saya buat presentasi, tapi kan presentasinya ya presentasi untuk dibaca saja. Masih belum presentasi yang interaktif. Seperti itu sih Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajarnya apa saja sih yang ada di kelas? Ya itu baru itu buku teks di perpustakaan dan sesekali saya buat presentasi, tapi ya sama presentasi yang hanya untuk dibaca, masih belum yang presentasi aktif, anak bisa ikut bermain di situ seperti itu Pak. Nah, sumber lain Bu, mungkin pernah yang lain? Ada lagi? Ya sebetulnya banyak sih Pak, bisa pakai apa ya? YouTube untuk media, kemudian TikTok, kemudian untuk tugasnya itu bisa pakai Quizizz atau Wordwall, tapi itu yang aplikasi-aplikasi itu saya kok masih kurang ini ya familiar. Mungkin saya harus belajar itu ya Pak. Ya betul Bu, itu banyak sebenarnya sumber-sumber yang bisa kita gali lagi ya. Saya sih yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid lebih antusias lagi dalam belajar. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini gimana Bu? Ya kalau memang itu yang bisa membuat anak-anak lebih antusias sih ya mau tidak mau saya harus belajar Pak. Saya harus belajar paling tidak menggunakan YouTube, TikTok, atau mungkin cari-cari reel Instagram yang ya masuklah di matematika. Kemudian ya ini, berarti saya juga harus belajar aplikasi-aplikasi untuk penugasan mungkin Pak, biar tidak selalu paper test untuk tugasnya seperti itu. Nah, bagus itu Bu rencananya. Mudah-mudahan sih berhasil ya. Nah, komitmennya Ibu terhadap rencananya ini nih. Ya, saya sih berkomitmen untuk bisa merubah lah Pak, untuk pembelajaran saya ini biar lebih mengasihkan mungkin ya Pak. Ada ice breaking-nya, ada game-nya, dan itu
untuk diri saya sendiri, berarti saya harus banyak belajar itu, Pak. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Arso atas waktunya. Setelah ini kok saya jadi pikiran saya bisa terbuka, bisa berpikir lebih jernih untuk bisa memberikan pembelajaran ke murid-murid yang lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Amin, amin.